Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tambah sehat, tambah semangat belajar bersama pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam SKI. Baik, sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali belajar bersama kita dan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, alhamdulillah kemarin kita sudah ulangan harian pelajaran 1. Gimana, mudah bukan? Ya, gampang sekali. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan ke pelajaran 2. Ya, kita akan belajar tentang perekonomian masyarakat Arab pra-Islam. Ya, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Apa mata pencaharian mereka? Ya, baik. Kita mungkin masih ingat ya di pelajaran sebelumnya bahwa masyarakat Arab pra-Islam itu dibagi menjadi 2, yaitu ada yang tinggal di kota dan ada yang tinggal di desa. Ya. Yang tinggal di kota disebut dengan suku Hadari atau Ahlul Hadari. Sementara yang tinggal di desa disebut dengan suku Badui atau Ahlul Badui. Ya, jadi tempat tinggal ini yang sangat berpengaruh bagi mata pencaharian mereka, berpengaruh pada perekonomian mereka. Ya. Karena yang tinggal di kota suku Hadari itu mereka tinggal menetap, ya, punya rumah, tinggal menetap di sebuah wilayah. Sementara yang suku Badui ini mereka tidak tinggal menetap, tapi berpindah-pindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Ya. Baik, kita akan bahas dulu yang suku Badui. Ya. Suku Badui mereka usahanya, mata pencahariannya adalah beternak dan bertani. Ya, peternakan dan pertanian. Peternakannya apa? Ya, suku Badui ini beternak biri-biri, kambing dan unta. Ya, ada 3 hewan yang mereka ternak. Ya. Sebenarnya ada satu lagi yaitu kuda, tapi kuda ini biasanya untuk alat transportasi. Tapi yang diternak kebanyakan biri-biri itu kambing yang bulunya tebal itu, kemudian ada kambing yang tidak ada bulu-bulunya, yang bulunya tipis, kemudian unta. Dari peternakan ini mereka mengambil susu, daging dan kulitnya. Ya, susunya ini untuk minum, ya, untuk makanan, ya. Kemudian dagingnya juga untuk makan. Kemudian kulitnya ini untuk digunakan sebagai tempat minum, digunakan sebagai banyak ya, yang jadi untuk menyamak, untuk sampul dan sebagainya kulitnya ini. Ya. Untuk wadah, ya, itu kulitnya biasanya disamak, ya, itu dikeringkan dulu kulitnya. Nah, orang-orang Badui ini tinggalnya berpindah-pindah dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Mereka mencari tempat yang masih subur, kemudian tinggal di sana beberapa saat untuk mengembala ternak mereka. Ketika di daerah itu rumputnya sudah habis, mereka akan pindah ke tempat yang lain untuk mencari daerah subur yang lain yang banyak rumputnya. Begitu terus, ya, mereka pindah-pindah. Ini suku Badui. Kemudian pertanian, ya, tidak semua jazirah Arab itu tanahnya gersang. Ada daerah-daerah tertentu yang tanah subur, yaitu daerah yang di lembah-lembah, ya, di lembah. Jadi daerah di antara 2 gunung yang bawah itu cekungannya itu namanya lembah. Ya, biasanya di sana ada mata air atau oasis. Ya. Di sekitar oasis itulah tempatnya lahan pertanian. Ya. Misalnya di daerah Madinah itu kan juga ada pertanian kurmanya. Kemudian di daerah Thaif itu yang
daerah yang subur ya di selatannya Mekah. Di sana itu tempat bertani sayuran dan buah-buahan. Kemudian hasilnya dijual ke kota Mekah dan Madinah. Ya. Sekarang kita akan membahas suku Hadari. Ya, suku Hadari ini mata pencahariannya adalah berdagang. Ya, berdagang. Jadi orang-orang suku Quraisy yang tinggalnya menetap di kota Mekah, mereka ini mata pencaharian berdagang. Mereka tidak hanya berdagang di kota Mekah saja, akan tetapi sudah sampai luar kota, bahkan ke luar negeri, yaitu di ke Syam dan ke Yaman. Ya. Ini mata pencarian suku Hadari atau suku yang tinggal di kota. Ya. Kemudian cara berdagang mereka itu sebetulnya sudah sangat maju, ya, sangat maju. Mereka menggunakan strategi perdagangan yang sudah sangat luar biasa. Ya. Ada kerjasama bagi hasil. Ya, jadi ini seperti yang dilakukan Rasulullah dan Khadijah. Ketika Khadijah belum menjadi istri Rasulullah, itu Khadijah menitipkan barang dagangannya untuk dijual Rasulullah ke luar negeri, ke Syam ketika itu. Ya. Keuntungannya kemudian dibagi 2. Ya. Terus mereka ketika berdagang, ya, orang-orang kafir Quraisy, orang Arab pra-Islam itu kalau berdagang mereka membentuk rombongan besar atau disebut dengan kafilah. Ya. Kafilah ini tujuannya adalah untuk menghindari perampokan, menghindari bahaya yang ada di perjalanan. Yang mereka membentuk kelompok besar, kemudian ada orang-orang kuat yang diminta mengawal, sehingga kalau ada gangguan bisa diatasi bersama-sama. Kemudian mereka sudah melaksanakan strategi pengaturan waktu. Ya. Kalau di Jazirah Arab itu ada 2 musim, musim dingin dan musim panas. Ketika musim dingin, orang-orang kafir Quraisy itu mengadakan perjalanan ke selatan ke arah Yaman. Mereka kulaan minyak wangi, kemenyan, kain sutra dan rempah-rempah serta barang logam dari Yaman. Kemudian barang-barang tersebut dibawa ke Syam ketika musim panas. Jadi musim dingin pergi ke Yaman, ke selatan untuk kulaan minyak wangi, kemenyan, sutra, logam, rempah-rempah. Kemudian sebagian dijual di Mekah dan Madinah, sebagian lagi yang paling banyak dibawa ke Syam. Barang-barang tersebut, minyak wangi dan kemenyan, sangat laris di Syam. Kemudian dari Syam mereka, orang-orang Quraisy itu membawa gandum, minyak zaitun dan tekstil untuk dijual di Madinah. Ya, di Madinah ini ada sebuah pasar yang terkenal namanya Pasar Ukas. Ya. Anak-anakku semua, ya, itu mata pencaharian orang-orang kafir Quraisy, masyarakat Arab pra-Islam. Ya. Jadi mata pencaharian mereka bertani, ya, beternak, kemudian berdagang. Dan mata pencaharian utama yang paling utama adalah berdagang. Nah, perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy ini kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Quraisy ayat 1 sampai dengan 4. Jadi kebiasaan mereka berdagang di musim dingin dan musim panas. Itu strategi mereka yang sangat luar biasa, itu kemudian diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qur'an ayat 1 sampai dengan 4. Anak-anakku semua, ini yang bisa saya sampaikan di pelajaran kali ini. Semoga bisa kita pahami, kita ambil hikmah dari apa yang kita pelajari hari ini. Jadi masyarakat Quraisy yang Islam belum datang, mereka sudah punya kebiasaan perekonomian yang sudah sangat maju. Baik, insya Allah itu
tugas kalian tetap sama, yaitu merangkum. Ya, merangkum apa yang sudah Ustadz terangkan. Kalian baca bukunya halaman 16 sampai dengan halaman 19. Merangkum. Insya Allah minggu depan kita ulangan harian lagi. Dan berikutnya lagi kita sudah UTS atau PTS, penilaian tengah semester. Baik, selamat belajar anak-anakku semua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.